Hai teman-teman, perkenalkan saya atas nama Nurjana dengan NIM B022326 kelas A Keperawatan Angkatan 2023 di Universitas Sulawesi Barat. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memberitahukan kepada teman-teman atau memberikan penjelasan mengenai faktor predisposisi dan faktor presipitasi pada keperawatan jiwa. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang mengetahui mengenai faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa ada sebagian juga yang tidak tahu mengenai faktor yang saya sebutkan tadi. Mari belajar bersama mengenai faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Apa sih itu predisposisi? Predisposisi yaitu faktor yang meningkatkan kerentanan seseorang terhadap perkembangan gangguan jiwa. Faktor ini tidak secara langsung menyebabkan gangguan jiwa, tetapi mereka membuat seseorang lebih mungkin untuk mengalaminya ketika dipicu oleh faktor-faktor lain, seperti faktor biologis, yang dimana berkaitan dengan kondisi fisik dan kimiawi dalam tubuh seseorang yang dapat meningkatkan resiko gangguan jiwa. Contohnya genetik. Riwayat keluarga dengan gangguan jiwa dapat meningkatkan kerentanan seseorang. Yang kedua, ada ketidakseimbangan kimiawi otak. Gangguan pada neurotransmitter seperti serotonin atau dopamin dapat berperan dalam perkembangan gangguan jiwa. Yang ketiga, ada struktur otak. Kelainan dalam struktur otak dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan emosional. Nah, yang kedua ada faktor psikologis, yang dimana berkaitan dengan proses mental dan emosional seseorang. Contohnya pengalaman traumatis atau pengalaman buruk di masa kecil seperti pelecehan atau penelantaran dapat meningkatkan kerentanan. Yang kedua ada pola pikir negatif, yaitu kecenderungan untuk berpikir negatif atau pesimis dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dan yang ketiga ada konsep diri negatif, perasaan rendah diri atau tidak berharga dapat meningkatkan resiko gangguan jiwa. Dan adapun faktor yang ketiga yaitu faktor sosial dan lingkungan. Adapun contohnya yaitu yang pertama ada isolasi sosial. Kurangnya dukungan sosial atau perasaan terisolasi dapat meningkatkan kerentanan. Yang kedua ada kemiskinan, di mana kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan stres dan meningkatkan risiko gangguan jiwa. Dan adapun yang ketiga yaitu diskriminasi atau ketidakadilan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Dan yang selanjutnya kita membahas mengenai faktor presipitasi, yaitu faktor pemicu yang menyebabkan munculnya atau kambuhnya gangguan jiwa pada individu yang sudah memiliki kerentanan. Faktor-faktor ini sering kali berupa stresor atau kejadian tertentu yang membebani individu secara psikologis, biologis, atau sosial. Faktor ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu stresor psikososial. Ini berkaitan dengan tekanan yang timbul dari interaksi sosial dan psikologis individu. Contohnya adalah masalah dalam hubungan, yaitu kehilangan orang terkasih, tekanan pekerjaan, atau kesulitan ekonomi. Stresor ini mempengaruhi kondisi mental seseorang melalui perasaan seperti kecemasan, ketakutan, dan ketidakberdayaan yang dapat memicu atau memperburuk gangguan jiwa. Dan yang kedua ada stresor biologis. Ini mencakup faktor-faktor fisik atau kesehatan yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf. Contohnya yaitu ketidakseimbangan hormon, penyakit kronis atau cedera otak, atau penggunaan zat-zat tertentu. Stresor biologis dapat mengubah kimia otak dan menyebabkan kerentanan terhadap gangguan jiwa. Dan yang ketiga ada stresor lingkungan. Ini merujuk pada kondisi eksternal yang dapat menimbulkan tekanan pada individu. Contohnya adalah polusi udara, bencana alam, kondisi kehidupan yang buruk, atau paparan terhadap kekerasan. Lingkungan yang tidak stabil atau berbahaya dapat menciptakan stres kronis yang meningkatkan resiko gangguan jiwa.
Itu saja penjelasan mengenai faktor predisposisi dan faktor presipitasi pada keperawatan jiwa. Itu saja dari saya. Saya mohon pamit apabila terdapat kekurangan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu lagi.